Oke, kita lanjutkan materi kita terkait dengan pelatihan dan sertifikasi teknik instrumentasi level 1 ya. Jadi tadi sudah kita bahas ya istilah dalam pengukuran ya. Itu ada beberapa ya, akurasi, sensitivitas, presisi, range, subdivision, error, hysteresis, stability, linearity, dan repeatability ya. Apa yang dimaksud dengan akurasi tadi sudah kita bahas ya, yaitu dekatnya hasil pengukuran dengan nilai sebenarnya. Nah, ini biasanya dinyatakan dalam bentuk persen error ya, atau toleransi maksimum terhadap dari kesalahan sebuah pengukuran ya. Nah, ini ilustrasinya seperti ini. Jadi yang namanya akurasi itu ya seberapa dekat dengan nilai yang sebenarnya. Nilai yang sebenarnya misalkan di yang merah ini ya, maka ya seberapa dekat pengukuran kita dengan nilai yang sebenarnya. Nah, boleh ada toleransi di sini ya. Nah, di Indonesia sering dikenal dengan istilah ketelitian ya. Nah, yang kedua adalah presisi atau ketajaman. Jadi kemampuan alat untuk menghasilkan hasil pembacaan yang serupa untuk pengukuran yang berulang. Jadi kalau kita lakukan pengukuran ya untuk menghindari kesalahan acak ya, biasanya kita lakukan secara berulang. Nah, ini tujuannya adalah untuk menghindari kesalahan acak ya. Maka kalau kita melakukan Ini sama pengukuran dengan repeatability berarti, Pak. ya repeatability ya mirip mirip dengan itu ya. Jadi sebenarnya ini tujuannya untuk menghindari terjadinya kesalahan acak ya. Karena kalau kita melakukan pengukuran hanya sekali ya itu mungkin saja di dalam melakukan pengukuran terjadi kesalahan ya. Sehingga idealnya kalau kita melakukan pengukuran ya harus dilakukan secara berulang. Nah, di mana nanti alat ini memberikan hasil yang sama ya. Baik misalkan kita lakukan di pagi ya, kita lakukan di sore, di malam itu hasilnya sama. Asalkan ya kondisi pengukurannya sama loh ya. Kalau kondisinya beda ya memang beda ya. Jadi itu namanya adalah presisi di sini. Sehingga kita lakukan pengukuran itu hasilnya selalu presisi ya. Nah, yang berikutnya range, batas ukur ya, selisih antara batas atas dan batas bawah. Nah, ini juga harus kita pastikan untuk pengukuran itu alat kita mampu ya untuk melakukan pengukuran pada range yang nanti akan kita ukur. Jadi di dalam melakukan pengukuran ya mestinya kita harus tahu dulu nih kira-kira ini berapa ya. Nah, tahunya dari mana ya? Bisa dari manual book, bisa dari kita ya membaca referensi atau bisa merasakan ini ya, ini berapa ya. Jangan sampai nanti kita menggunakan alat ukur ya yang range-nya ya berada di bawah pada nilai yang sebenarnya. Nah, ini bisa merusak alat. Banyak kejadian ya pengukuran yang berada di atas batasnya sehingga beberapa alat yang sensitif ini akan rusak. Maka kalau kita melakukan pengukuran, apabila di situ ada batas alatnya, kita pilih dulu yang maksimal dulu ya. Kita pilih maksimal, nanti kalau terlalu kecil ya nanti kita ubah lagi ya, supaya nanti kita bisa mendapatkan pengukuran yang akurat dan presisi ya. Ada yang auto range ya. Jadi range-nya itu otomatis nanti dia akan menyesuaikan, ada yang tidak. Ya, ini yang harus kita lakukan terkait dengan masalah pengukuran. Nah, berikutnya adalah subdivision, rentang terkecil dari suatu alat ukur. Nah, ini juga kita harus pastikan ini ya. Misalkan kita ngukur termometer, ini rentang terkecilnya berapa? Komanya itu berapa di sini? Apakah 1 koma atau 2 koma ya? Mungkin ada yang berbeda. Nah, ini tergantung dari ya ketelitian yang nanti kita butuhkan. Ibaratnya kalau kita ngukur panjang, kita pakai penggaris. Penggaris itu kan terkecilnya berapa itu? 1 mili ya. Kalau di bawah itu ya kita main tebak-tebakan, Pak ya. Hmm. Kalau di bawah itu kita main tebak-tebakan ini berapa ini ya. Misalkan kita ketemu satu penggaris itu 1, 2, 3, 4. Ini kan ada milinya di sini. Kalau kita di tengah ini kita main tebak-tebakan ya. Karena ini subdivisionnya hanya bisa membaca ketelitian 1 mili. Maka biasanya nanti ada istilah melakukan ya perkiraan sehingga nanti bisa muncul kesalahan-kesalahan pembacaan alat ukur. Ini kalau pakai analog.
Kalau pakai digital, kadang-kadang alat ukur ini kan gerak Pak ya, berubah-ubah. Nilainya tuh berubah-ubah. Berapa misalkan? 20,9, 20,8, 20,7, 20,6 ya, itu berubah-ubah. Nah, maka sebenarnya nilai yang benar berapa? Ya, ini berarti alat ukur ini enggak, subdivisionnya nggak bisa mengukur secara tepat, eksak ya. Nah, ini harus kita perhatikan terkait dengan Pak, alat ukur ini seperti sama dengan daya baca berarti ya Pak? betul Pak ya. Jadi Sama ini daya baca sama ya Pak? Sorry. ya mirip ya. Sama dengan daya baca hampir mirip ini ya. Jadi dia itu kemampuan membacanya sampai ke satuan terkecilnya berapa ya. Ketelitian alat ukur ini sebenarnya sampai ke berapa sih untuk subdivisinya ini ya. Tadi kalau kita apakah 0,1, apakah 0,05, apakah 0,01 ya. Jadi setelah angka misalkan 20 ini dia bisa membaca sampai berapa koma ya. Ada yang disetel hanya 1 koma, ada yang 2 di belakang koma ya, ada yang 3, ada yang ini ya. Tergantung nanti dengan subdivision dari alat. Kalau itu yang digital ya. Kalau yang analog tadi ya tergantung dari kita membuat jarumnya kan. Ibaratnya jam, kita membuat jam itu kan kadang-kadang ada yang hanya angkanya 1, 2, 3, 4, 5 sampai 12 kan. Ada yang ditambahi di 1, 2, 3 itu kan berapa itu? Di antara 1 dan 2 itu ada yang berapa strip? 2 strip Ada ya kan? 5 strip, ada 2 strip. Ada yang 5 strip. Bahkan yang jam sangat teliti itu ada 10 strip ya. Jadi nanti dibagi lagi itu. Nah, ini kalau misalnya kita membaca data di situ misalkan jam berapa ya. Ya itu nanti kita mesti akan melakukan apa? Kesalahan paralak. Karena orang menganggap ini berapa ya angka yang di sini karena nggak tepat di jarumnya ya. Nah, sama dengan kalau yang digital. Digital itu juga sama ya. Digital itu kadang-kadang kalau di dalam melakukan pengukuran, nilainya itu kan dia berubah-ubah. Misalkan 20,9, 20,8, 20,7. Nah, ini kadang-kadang berubah. Atau 21,00 ya. Nah, ini yang benar yang mana ya? Ini kita harus menentukan ya, yang stabil itu yang di titik mananya. Misalkan yang stabil di titik 20,9 ya berarti itu nilainya 20,9 ya. Nah, yang berikutnya adalah kesalahan atau galat ya, deviasi pembacaan dari input yang diketahui. Nah, ini fungsinya nanti untuk melakukan kalibrasi ya. Jadi nanti kalau kita melakukan kalibrasi itu ya kita bandingkan dengan alat ukur yang standar. Alat ukur yang standar. Kalau kita mengukurnya apa namanya pressure ya kita harus punya alat ukur yang sudah terstandar. Alat ukur masternya Pak ya. Kita harus punya apa Pak? Master. Nah, alat ukur master ini ya nanti alat ukur yang digunakan untuk melakukan kalibrasi terhadap alat ukur yang lain. Idealnya alat ukur master disimpan ya supaya dia tidak berubah. Menyimpannya juga harus hati-hati Pak ya. Menyimpannya juga harus dikondisikan agar apa? Temperatur, agar apa? Kelembapan, agar tekanan ya itu tidak mempengaruhi dari alat ukur ini ya. Kalau massa itu misalkan anak timbangan kalau sudah dikalibrasi ya kita simpan. Nanti itu digunakan untuk mengkalibrasi ya anak timbangan yang lain ya sehingga nanti ya anak timbangan yang lain itu sudah terkalibrasi dengan alat ukur yang terkalibrasi. Nah, biasanya nanti yang dikalibrasi itu cukup alat ukur masternya, Pak ya. Alat ukur masternya nanti kita kalibrasi keluar. Kalau di tempat Bapak belum ada laboratorium yang bisa melakukan apa? Kalibrasi. Tapi kalau laboratorium Bapak sudah mampu melakukan kalibrasi ya bisa dilakukan sendiri. Kalau di sana gimana Pak? Laboratoriumnya sudah bisa melakukan kalibrasi sendiri atau harus keluar? Ya, ada beberapa yang sudah ada laboratorium. Ada juga beberapa alat ukur yang harus Keluar ya. Ya. dilakukan keluar. Ya, memang kalau untuk semuanya ya berat ya. Nanti Saya, laboratoriumnya jadi kompleks. contohnya kayak timbangan ya. Tapi Timbangan kalau kita kan Frisian harus flag itu kan internasional toh, Pak. Ya, Pak. Internasional kan biasanya ada laboratorium yang besarnya, pusatnya ada di mana, Pak itu, Pak?
enggak Pak, di tiap plan ada laboratorium masing-masing Pak, tiap plannya. Setiap lab ada, tapi semua kalibrasinya di situ Setiap plan. ada yang di luar untuk kalibrasinya. Iya, eh, masterannya aja sih Pak, vibrator yang di keluar, nanti yang ini kita kalibrasi internal berdasarkan masterannya Pak. Ya, benar. Jadi nanti masternya yang nanti dikalibrasi ya. Nah, ini kalibrasinya ya harus di laboratorium yang sudah mendapatkan apa? Sertifikasi. Spesifikasi Ya, sertifikasinya biasanya ISO IEC 17025 ya. 5 kan. Nah, karena ini untuk ketelusuran ya. Jadi nanti kalau ada apa-apa kita bisa telusuri. Kalau ada kondisi-kondisi yang tadi ya, ini kesalahannya di mana toh? Apakah kesalahannya ada di proses, apa di proses kalibrasinya, atau ada di apa namanya kesalahan-kesalahan yang lain, yaitu nanti bisa kita telusur sehingga nanti harapannya ya ke depan bisa diantisipasi ya. Ini terkait dengan ini. Nah, yang berikutnya ada histeresis. Histeresis itu apa? Kadang-kadang alat ukur itu punya sifat namanya apa, Pak? Histeresis. Histeresis itu apa? Perbedaan hasil pengukuran yang disebabkan perbedaan arah pembacaan. Bisa difahami nggak Pak ini Pak? Jadi kalau alat ukur kita gunakan untuk arah pembacaannya naik, mungkin dia mengikuti kurva yang di atas. Tapi kalau di arahnya turun, harusnya mengikuti yang di atas Pak ya. Tapi kenyataannya tidak, dia mengikuti arahnya di bawah. Nah ini juga nanti harus kita lakukan ya teknik tertentu untuk melakukan pembacaan. Apakah kalau kita melakukan pengukuran ini arah naik atau arah turun? Tidak semua alat ukur mempunyai histeresis, Pak ya. Tidak semua alat ukur. Tetapi ada alat ukur yang punya sifat apa, Pak? Histeresis. Jadi nanti di sini kita harus ngerti ya. Misalkan contohnya pressure gauge. Pressure gauge itu biasanya ada unsur-unsur histeresis. Karena pressure itu masih ada yang ketinggal di situ, Pak ya. Ya. Nah, itu termasuk berat ya, massa. Massa itu ada histeresis. Contohnya ini, Pak ya. Contohnya di sini. Kita ngukur massa, ya kan? Kalau kita naik ya, itu ada perbedaan antara increasing naik dan turun. Sehingga kalau kita bentuk gambarnya ya kan, kita grafiknya hubungan antara pengukuran arah naik dengan pengukuran arah turun itu ada perbedaan di sini. Nah, sehingga di sini kita harus ini ya melakukan ya analisis hasil pengukuran di sini. Apakah ini prosesnya naik atau turun? Karena nanti yang untuk proses naik ini bisa saja hasilnya berbeda. Nah, kalau yang bagus histerisnya yang mendekati, Pak ya. Mendekati antara naik dan turun, perbedaannya nggak jauh. Tapi kalau perbedaannya jauh ya ini nanti perlu dilakukan analisis lagi ya. Cek Terkait linearity-nya Pak. gimana Bapak? Pak Aditya? Ya Ada? biasanya ngecek linearity-nya, kondisi naik sama turunnya. Ya, itu nanti beda lagi kalau linearity, Pak ya. Kalau linearity nanti kasusnya nanti begini kalau linearity. Nah, ini ya, linearity. Nah, ini kalau linearity ya. Kadang-kadang kalau linearity ada yang alat ukur itu tidak linier. Contohnya apa yang tidak linier ya? Contoh sederhana yang tidak linier itu RTD. RTD itu enggak linier. Resistant temperatur detektor. Nah, dia punya linearitas itu di titik berapa sampai berapa? Ini biasanya nanti engineer harus ngerti tentang karakteristik alat ukur ini. Oh, alat ukur ini itu dia liniernya di titik mana? Maka kalau kita ini ya mesti ada uji Pak ya. Ada uji dari apa namanya dari pabrikannya. Nah, nanti kita bahas ya. Kita pilih alat ukur ini biasanya nanti di apa namanya datasheetnya mereka ada uji linearitas. Oh, jadi nanti ini itu linear kalau kita gunakan temperatur dari sekian sampai sekian itu dia akan linear. Tapi mungkin di luar range itu ya, dia mungkin tidak linear. Nanti kita bahas contoh kasus di RTD ya. RTD itu sangat tidak linear. Terutama termistor ya. RTD yang pakai semikonduktor. Yang sampai pakai semikonduktor itu namanya apa? Termistor Pak ya. Ini sangat tidak linear ya.
Nah, ini salah satu karakteristik ya. Nah, berikutnya terkait dengan tipe isyarat instrumen. Instrumen itu ada beberapa isyarat yang digunakan ya. Ada yang menggunakan mechanical ya. Nah, kalau kita mau mengukur panjang ya, luas, flow mass, gaya, torsi, tekanan, kecepatan, percepatan dan lain sebagainya. Kita bisa menggunakan apa? Tipe isyarat jenis mechanical. Yang kedua, kita bisa mengukur isyarat menggunakan thermal ya. Misalkan untuk temperatur ya, entropi, heat flow ya dan lain sebagainya. Ada yang menggunakan electrical. Nah, sekarang trennya arahnya ke situ ya. Semuanya pakai electrical ya. Pakai tegangan, pakai arus, pakai muatan, pakai resistansi, pakai frekuensi. Seperti kalau kita ngukur radar ya. Ada juga yang pakai suara, Pak ya. Suara itu kan ultrasonik, itu kan pakai suara itu ya. Ada yang pakai magnetik. Kan sensor-sensor yang magnetik ada, Pak ya. Pressure ya. Untuk level itu ada yang pakai magnetik. Non kontak ya. Ada yang pakai radian. Ada yang pakai chemical seperti apa? Komposisi suatu material gas ya kan? Misalkan gas kromatografi ya. Itu biasanya pakainya adalah chemical ya. Konsentrasi, pH ya, kecepatan reaksi ya itu biasanya pakai chemical. Ada yang pakai radian. Contohnya misalkan untuk intensitas, panjang gelombang, polarisasi ya dan lain sebagainya. Nah, ini beberapa tipe isyarat dalam melakukan instrumentasi. Nah, berikutnya adalah kalau kita bicara tentang sinyal instrumentasi. Ini yang paling banyak digunakan. Itu biasanya adalah menggunakan yang pertama pneumatik, Pak ya. Pneumatik biasanya yang digunakan standarnya menurut ISA itu adalah 3 sampai 15 PSI. Ini untuk sinyal instrumennya, Pak ya. Yang kedua itu bisa menggunakan elektronik analog, Pak ya. Analog biasanya menggunakan arus ya 420 miliampere. Ada yang menggunakan 0 sampai 20, ada yang 5 20, macam-macam, tinggal kita nanti ikuti standarnya yang mana. Yang paling banyak digunakan itu 420, Pak ya. Kalau di version flag gimana? Pakainya kalau yang arus yang analog, Pak ya. 20 Pak, sama 05 ada. 05 ada, Ada itu dua-duanya. tegangan Pak kalau 05 atau Pak? Iya, untuk 05 yang tegangan. Ya. Kalau yang biasanya buat arus kontrol valve ada yang masih pakai 05 volt Pak. 05 volt ya. Ada yang pakai tegangan, ada yang pakai arus ya. Sebenarnya ada juga yang 0 sampai 10 volt ada, Pak ya. Iya, 010. 010 ada di beberapa tapi jarang sih ya. Biasanya karena kalau kita apa namanya ngambilnya dari beberapa pabrikan tertentu ada yang memang standarnya beda-beda. Untuk arus, untuk tegangan ya. Kalau tempatnya Pak Aryo gimana Pak Aryo? Pakainya berapa? Nah, kalau saya yang barangnya non IX itu rata-rata pakai 420 sama 05. Tapi kalau yang IX, explosive itu pakai yang 420, tapi yang untuk tegangannya 0 sampai 10 ya, Pak. Ya, yang IX Pak ya. Yang Iya, eksplosif ya, ATEX ya. IX itu ATEX iya, kan? iya, itu yang menggunakan peralatan yang standarnya gas. Karena ada Ya, yang barangnya itu ya biasanya standarnya pakai ATEX ya. Ada yang pakai 0 sampai 10 ya. Oke korek, Pak. ya. Ini memang untuk beberapa nilai yang untuk analog ya. Nah, kalau yang digital, digital ada banyak yang bisa kita gunakan. Biasanya pakainya ini ya. Pakainya sebenarnya ada analog digital itu ada antaranya. Ada yang masih pakai hard enggak ini, Pak? Masih, Pak, masih. Sinyal Ada yang hard masih itu pakai hard. Masih ada ya. ada, ada. Nah, hard itu sebenarnya dia transisi Korek. antara analog ke digital ya. Nah, ini sampai sekarang masih banyak juga dipakai ini ya. Ada yang ke digital, nah digitalnya tergantung dari protokol yang digunakan Pak ya. Tergantung dari mereknya ini. Kalau Schneider pakainya Modbus. Ya kan? Schneider Group ya, ada Schneider, ada Modicon, ada Square, ada Telemecanique ya. Itu senangnya pakai Modbus. Ada yang
grupnya Siemens Pak ya. Kalau Siemens pakainya Profibus. Saucer juga Profibus Ya, sama. Profibus itu Siemens Pak. Ya kan? Kalau yang netnya ya Profinet Pak ya. Profibus sama Profinet ya. Saya Kalau tambahin grup dulu, Pak. gimana Pak? Kalau gini Pak, kalau di PLC itu kebanyakan yang pakai Modbus, bus semua di belakangnya. Kalau yang DCS itu belakangnya net semua gitu sih Pak, secara komunikasi arsitektur. Jadi kalau misalkan dia sistemnya DCS Yokogawa berarti dia pakai Profinet. Terus kalau misalkan apa itu pakai apa Philnet kayak gitu banyak Pak. Tapi kalau misalkan dia PLC maka ke Profibus. Nah, karena dia sistem DCS itu banyak ke addressing networking ya Pak. Jadi pakai IP address untuk register. Oke Pak, itu aja Pak tambahnya. Masih ke mute Pak, sorry, masih ke mute. Oh ya, oke. Terima kasih Pak Rio tambahannya. Ya tadi memang secara defaultnya kalau PLC itu pakainya bus. Karena sederhana Pak ya, jaringannya Pak ya. Kalau yang DCS itu lebih banyak pakainya net. Tapi kalau sekarang ini PLC juga ada yang pakai net Pak ya. Pakai Ethernet, pakai Iya. Profinet ya kan. Nah, Siemens ini. sudah pakai juga. Jadi sebenarnya ini tergantung dari apa namanya jangkauan ya. Masing-masing punya kelebihan dan kelemahan ya. Nah, kalau produknya si Yokogawa ya, terus ada produknya Honeywell ya, itu biasanya mereka lebih senang pakai apa, Pak? Fieldbus ya. Ya, Fieldnet tadi, Fieldbus ya. Terus kalau produknya yang lain ada juga yang pakai DeviceNet. Nah, masalahnya memang kalau kita protokolnya beda, ini masalahnya biasanya diintegrasi, Pak ya. Kita punya sistem yang pakai Modbus, kita punya sistem yang pakai Profibus, ya kan? Karena ini sebenarnya kan proprietary, Pak ya. Ini kan proprietary. Proprietary itu ya memang batasan-batasan yang digunakan oleh masing-masing apa vendor, Pak ya. Mereka tidak mau pakai. Nah, kalau kita mau pakai yang lebih umum, kita bisa menggunakan namanya adalah OPC, Pak ya. OPC, Open Protocol Control ya. Nah, ini bisa membaca beberapa ya yang tergabung dalam anggota OPC. Nah, ini saya kira sudah sangat familiar ya dengan OPC ya. Nah, ini terkait dengan bagaimana sinyal di dalam instrumentasi ini ya. Nah, tentu saja nanti di sini ada beberapa pengolahan sinyal ya. Nah, pengolahan sinyal saya kira nggak perlu saya bahas di sini ya terkait dengan bagaimana nanti kita melakukan pengolahan sinyal baik analog ke digital. Nanti ya kita butuh ADC, analog to digital converter, kita butuh DAC, digital to analog converter ya. Nah, kalau untuk sensornya analog, kontrolernya nanti digital, ya kita butuh ADC. Demikian juga nanti kalau aktuatornya nanti analog, ya kita nanti dari digital ya dirubah menjadi analog kembali ya menggunakan DAC. Nah, ini contoh ya beberapa ya input analog maupun untuk output analog. Termasuk nanti yang untuk digital input maupun digital outputnya. Nah, bagaimana nanti prosesnya pengubahan dari analog ke digital maupun dari digital ke analognya. Nah, apa keunggulan menggunakan sinyal instrumen elektrik? Elektrik punya keunggulan ya. Keunggulannya apa? Yang pertama, ya, elektrik itu responnya cepat. Yang kedua, transmisinya bisa jaraknya jauh ya. Tidak ada delay transmisi signal instrumennya. Ya kalaupun ada kecil sekali ya. Dan dari sisi price itu lebih murah ya. Murah di sini bukan murah beneran ya, murah itu dalam jangkauan kita bandingkan ya. Yang kedua, ini ada kerugian ya. Ini ada potensi terjadinya ledakan. Ini terutama kalau kita melakukan instrumentasi di zona berapa, Pak? Zona 0, zona 1, Pak ya. Atau zona-zona berbahaya ya. Nah, ini kalau di perusahaan tidak semua punya zona berbahaya, Pak ya. Nah, kalau yang tidak punya mah aman, Pak ya, pakai elektrik, Pak ya.
Tapi kalau yang punya oil and gas, petrochemical, perusahaan apa namanya makanan, minuman, food and beverage, ya kan? Nah, maka di sini ya perlu ada apa? Proteksi terhadap ini. Tadi disampaikan oleh Pak Aryo tadi pakainya standarnya apa Pak? ATEX Pak ya? Korek, Pak, korek. Ya, ada ATEX. Sebenarnya ada banyak, ada IEC juga tuh Pak. Ada IEC 6 berapa? Saya nggak hafal itu ya. Kalau Ada untuk IT itu banyak ke peralatan elektrikal nih. ke elektrikalnya ya. Misalkan Korek. kayak lampu ya kan? Ya. Kayak lampu itu kan nanti kalau di zona ini kan dia harus nanti dikasih selubung ya. Terus nanti apa namanya isolatornya itu kabelnya itu harus tahan terhadap explosion ya gitu kan Pak ya. Harus ini ya. Ini IEC lebih banyak ke elektrikalnya. Nah, kalau untuk peralatannya ini pakai ATEX-nya ini ya. Nah, yang berikutnya kalau di elektrik kalau seandainya sinyalnya pneumatik ya kita butuh konverter merubah dari elektrik menjadi pressure Pak ya. Atau kita kenal dengan istilah IP, current to pressure. IP itu kalau di internet kan IP address Pak ya. Kalau Internet ini cara protokol. bacanya ini sih Pak, I2P Pak. Ya Current to bacanya I2P Pak ya. korek. Bukan IP. IP itu addressing apa Pak untuk internet Ya, itu sih. internet Kalau protokol ini ya. I2P. Korek. Betul ya. Kalau saya sih bacanya sama IP tapi di sini penulisannya ada ada strip miringnya ya. Ya, I2P yang benar betul. Karena di sini itu konverter. Seperti ADC tadi kan. Analog to digital. Kalau ini kan memang konverter. Mesti ada bacanya to ya. I itu current. Stripnya dibaca to. P-nya dibaca pressure ya. Nah ini ada ini ya. Perubahan ya. Nah yang berikutnya adalah pneumatik. Nah, kalau pneumatik itu responnya lebih lambat dibanding elektrik ya. Tidak ada proteksi terhadap ledakan ya. Tapi kelemahannya di sini transmisinya terbatas ya. Tidak bisa terhubung dengan sistem komputer ya. Karena hampir semua kontrol yang berbasis komputer itu basisnya pakai digital electrical ya. Jadi yang sekarang kalau mau combine antara elektrik dan pneumatik ya kita nanti harus butuh IP maupun P2I ya. Nanti ini analog to digital converter dan digital to analog converter. Kalau di pressure sama elektrik ya sama ya. Nah, apabila kita bicara instrumentasi, kita juga tidak lepas dari pompa. Nah, ini gambarannya ya. Jadi di dalam sistem instrumentasi dan kontrol itu harus semuanya itu performansinya maksimal. Kalau kita bicara instrumentasi, yang pertama kita bicara sensor. Maka sensor ini punya ya, ibaratnya kita dalam sebuah permainan seperti ini ya. Kalau kita instrumentasinya jelek, kita bisa bermain baik gak kira-kira? Kita main tenis atau main bola, Ronaldo, Messi, bisa nggak main bagus kalau dia sensornya jelek? Nggak bisa Pak ya. Dia lihat misalkan, oh ini temennya kosong, nggak dikawal gitu kan. Nah dia actionnya gocek ya kan, oper ke sana. Nah ini adalah berawal dari sini. Kenapa Ronaldo, kenapa Messi bisa menjadi salah satu pemain bola yang terbaik? Karena sensornya luar biasa. Ya kan? Dia ngerti ini posisi kiper tuh sedang seperti apa ya. Sehingga dia nendang bola ya ke gawang itu ya selalu tepat, banyak gol ya. Kalau sekarang ya Muhammad Salah nih ya atau siapa nih? Erling Haaland ya. Kalau di Italia itu ada siapa itu? Inter Milan tuh yang sekarang raja golnya siapa? Nah, itu ada itu ya. Nah, yang kedua adalah kontrolnya. Nah, kontrol ini tadi selain dia di instrumentasinya harus baik, maka di kontrolnya juga harus baik. Nah, kontrol yang baik nanti sangat ditentukan oleh sensor yang baik atau instrumentasi yang baik. Ya. Nah, yang berikutnya adalah aktuator. Nah, aktuator ini nanti yang akan melakukan manipulasi nih ya. Kalau di permainan sepak bola ini aktuatornya ya nendang bolanya, ngoper bolanya gitu ya. Dia lihat, oh ini temennya kosong nih ya, tidak dikawal ya, dia oper ke sana ya.
Oh, kipernya terlalu maju nih, tendang bola ke atas ya kan? Sehingga gol. Nah, ini adalah aktuasinya. Ini gambaran terkait dengan ini. Nah, untuk kontrolernya, ya, kontrolernya kita bisa lihat ada banyak sekali kontroler ya. Baik kontroler yang zaman dulu masih pakai hidrolik ya, masih pakai apa namanya? Elektromagnetik. Di beberapa industri kan masih dipakai juga Pak ya, Pak. Kontrol yang pakai elektromagnetik Pak ya. Pakai relay masih dipakai Pak di sana Pak. Masih Relay-relay konvensional maksudnya Pak, bukan relay yang baru ya, relay yang masih pakai elektromagnetik. Masih ya dipakai ya. Kalau sekarang kan relaynya udah pakai SSD Pak ya. Solid state device Pak ya. Settingnya sekarang sudah enak ya. Kalau zaman dulu relaynya masih pakai manual tuh ya. Kalau kita mau setting relay ya masih pakai ya ngitung-ngitungan itu. Kalau sekarang udah pakai komputer ya, sudah pakai software, tinggal kita tarik-tarik untuk karakteristiknya kita mau pakai apa, enak sekali ya. Nah, itu perkembangan sistem kontrol. Nah, kalau kontrol yang terkait dengan instrumentasi dan digital sekarang ini larinya ya ke PLC ya. Kontrol digital Pak ya. Programmable Automation Controller ya, atau ke DCS, kontrolnya pendekatannya pakai PID controller ya, pakai SCADA, PID biar digabung dengan fuzzy ya, digabung dengan neural network ANN Pak ya, artificial ya. Nah, ini perkembangan ya. Kalau sekarang nanti ke depan ya AI Pak ya, artificial intelligence control ya. Ini ke depan ya, sebentar lagi mungkin masuk ke dunia controller ya. Sehingga ke depan sistem-sistem yang ada di industri semakin baik ya. Kalau di bangunan ya pakainya BAC ya, Building Automation Controller ya. Kalau terkait dengan energi sekarang muncul Energy Management System ya dan lain sebagainya. Ini beberapa controller ya. Nah, terkait dengan aktuator ini ada banyak ya. Aktuator nanti ini device yang digunakan untuk mengoperasikan dari controller itu. Ada yang pakai pneumatic valve masih ada Pak ya. Ada yang pakai solenoid valve ya. Mungkin ada yang pakai hidrolik juga ada ya, yang besar-besar. Yang besar-besar masih ada yang pakai hidrolik. Kalau di pembangkit itu kan masih ada yang pakai hidrolik ya. Untuk kontrol buka tutupnya bahan bakar ya. Misalkan kalau PLTU itu kan untuk kontrol kecepatan putar turbin. Itu kan yang kontrol kan governor Pak ya. Governor itu yang dikontrol kan kontrol valve untuk buka tutupnya dari steam ya. Nah, itu masih pakai apa? Hidrolik ya. Ada yang pakai solenoid ya. Sekarang banyak pakai solenoid ya, pakai rotary ya, atau pakai motor ya, motor servo, motor stepper ya, atau pakai switch ya, pakai relay ya, pakai variabel frekuensi drive ya, atau pakai yang lainnya. Ini beberapa jenis aktuator yang nanti banyak digunakan. Nah, ini contoh untuk proses instrumentasi dan kontrol ya. Jadi misalkan kita di sini ada suatu proses ya yang digunakan untuk melakukan pengendalian apa di sini, Pak? Temperatur, Pak ya. Temperatur, Pak. Ini untuk temperatur ya. Kalau kita lihat di sini yang diatur temperaturnya ya. Untuk mengatur temperatur di sini pakai apa, Pak? Steam. Pakai steam ya. Ini ada temperaturnya, temperatur air ya. Di sini ada air ya, ada water yang mau kita kontrol temperaturnya ya. Ngaturnya pakai steam. Nah, di sini nanti ngaturnya pakai apa di sini? Alat kontrolnya pakai kontrol valve ya. Nah, kontrol valve nanti di sini untuk instrumentasinya di sini pakai apa? Pakai termometer Pak ya. Diukur nanti kurang panas ya nanti ini dikendorkan. Terlalu panas kencengkan ya. Nah, nanti sehingga harapannya nanti water outletnya ini nanti bisa menghasilkan ya
air dengan temperatur yang sesuai kebutuhan. Nah, ini contoh sederhana ya untuk melakukan instrumentasi di sini. Maka di sini penting ya, instrumentasinya adalah melakukan pengukuran apa di sini, Pak? Temperatur dari airnya tadi ya. Nah, tinggal kita nanti pakai alatnya apa? Kalau di sini alatnya pakai termometer ya. Nah, nanti untuk mengukur air ini ada banyak cara ya untuk mengukur temperatur kan. Bisa pakai manual seperti ini, bisa nanti pakai yang otomatis, pakai misalkan termokopel atau pakai RTD ya, pakai termostat ya dan lain sebagainya. Ya. Ini contoh sederhana untuk proses instrumentasi dan kontrol ya. Nah, ini parameter tadi yang banyak digunakan dalam proses produksi di industri, Pak ya. Kalau kita ngukur pressure, itu pakainya apa? Ini ada banyak teknologi yang bisa kita gunakan ya. Ngukur pressure bisa pakai pneumatik, bisa pakai elektrik. Kalau kita pakai pneumatik ya pakai tabung Bourdon ini Pak ya. Tabung U, tabung Bourdon, ya, manometer, ya, barometer. Kalau di sana ngukur pressure pakai apa Pak di sana Pak? Kebanyakan Pak. Pakai PG sama transmitter. Pressure gauge ya. Nah, Ya, pressure gauge-nya pakai apa ngerti nggak? Detailnya pressure gauge-nya pakai apa? Apakah pakai strain gauge atau pakai piezoelektrik atau pakai kapasitan? Ya. kebanyakan Banyak PG Bourdon Bourdon Oh, tabung Bourdon, berarti Bourdon. pakainya itu. Bartung tube ya. Nah, ini beberapa cara melakukan pengukuran pressure ya. Nah, Kalau nanti untuk transmitter itu pakai sensornya piezoelektrik. ya, Kalian transmitter, ya untuk ininya Pak ya, untuk transmitternya ya. Ya, korek. nanti pakainya ya kalau untuk pressure ya pakai pressure transmitternya nanti pakai apa ya. Nah, nanti tinggal kita gunakan di sini untuk kalau pneumatik ya pakainya tadi ya 315 PSI atau pakai standar yang lain ya. Kalau mau pakai bar ya disesuaikan berarti nanti berapa bar ya. Yang kedua untuk level ya, untuk ukur level. Nah, level ada banyak cara. Yang paling sederhana kan mechanical float Pak ya. Seperti apa? Seperti di rumah kita kan. Punya atau Pak? Apa? Water level control Pak ya. Water level control itu kita ngukurnya pakai alatnya namanya apa Pak? Radar ya. Tapi bukan pakai radar beneran itu ya. Itu brand, Pak. Radar api. Harganya 70 sampai 80.000, warna Iya, oranye. betul Pak. Tapi itu bukan radar beneran ya. Itu Yang radar radar hanya istilah. Mungkin merek ada yang mereknya radar gitu ya. Ya, jadi kalau orang awam itu bilangnya pakai radar, saya kaget itu kan. Pakai radar. Ampuh men ini water level control di rumah pakai radar ini kan. Tak kira radar beneran Pak ya. Ternyata radarnya hanya pakai mechanical float ini ya. Lampung. Kadang-kadang memang kita ya atau pelampung itu ya. Kadang-kadang kita nama itu menyesatkan ini ya. Namanya radar itu Pak. Tapi enggak apa-apa ya. Seperti kalau kita beli pompa air itu kadang-kadang kan kita belinya apa? Sanyo Pak ya. Kita beli Sanyo Pak ya. Dikasih Shimizu kita diem aja Pak ya. Kadang-kadang dikasih Shimizu, kadang-kadang dikasih nasional ya, Panasonic ya. Kadang-kadang dikasih merek Lakoni ya kan. Enggak apa-apa. Padahal kita bilangnya apa Pak? Mau beli Sanyo Pak ya. Yang kedua kita bisa pakai guided wave ya. Kita bisa pakai weight ya, load cell. Kita bisa pakai ultrasonic. Kita juga bisa pakai pneumatik yaitu differential pressure. Nanti kita bahas ya untuk apa namanya pengukuran level ya. Nah yang berikutnya flow ya, flow sama ya. Kita bisa menggunakan berbagai macam ya alat ukur yang bisa kita gunakan ya. Untuk heat meter kita bisa pakai Orifice, Venturi, Coriolis, Velocity Mass dan lain sebagainya. Nah, kalau temperatur pakai apa?
temperatur ini pakai ini yang banyak digunakan Pak ya. Di metal ya, termokopel RTD ya. Kalau sekarang pakai Piro ya. Kalau pH pakai apa ya? Pakai humidity, density, speed ya. Nah, ini beberapa yang terkait dengan parameter dari sistem yang kita kontrol ya. Nah, ini transmitternya disesuaikan dengan jenis besaran yang mau kita lakukan pengukuran, disesuaikan nanti dengan sinyal yang nanti akan kita gunakan ya. Apakah kita mau menggunakan pneumatik ya, atau kita menggunakan elektrik analog ya, pakai current atau pakai tegangan ya. Nah, ini tadi yang tegangan itu sebenarnya ada macam-macam nih Pak ya. Tadi kalau yang Pak Rio informasi yang terkait dengan apa namanya gas itu pakainya 0 sampai 10 volt ya. Ada juga yang pakai 0 sampai 5, ada juga yang pakai 1 sampai 5. Ini beberapa standar untuk tegangan. Kalau arus sebenarnya standarnya ini Pak ya. Yang paling banyak digunakan di Indonesia 420. Tapi ada juga yang menggunakan 020 Pak ya. Ada juga yang menggunakan 1050. Cuma tidak populer. Ya. Di Indonesia tidak begitu populer. Mungkin di beberapa negara ada yang menggunakan 10 sampai 50. Ya. Sampai di sini bisa dipahami ya Bapak sekalian ya. Nah, terkait dengan kontrol ya. Kontrol itu tadi terkait dengan instrumentasi. Ini contoh kasus untuk kontrol manual Pak ya. Contohnya ini kontrol apa ya? Yang dikontrol Pak? Level. Level Pak ya. Maka di sini instrumentasinya pakai apa di sini Pak? Pakai mata, Pak. Ini pakai mata ya. Pakai mata dia melihat apa? Maka vesselnya atau tangkinya harus kita beri apa di sini Pak? Kita kasih LIG Pak, level indikator gas. Nah, kita pakai LIG ya. Level indikator lah ya. Gas atau liquid ya kan? Atau apapun yang nanti mau kita kontrol ya. Kita kasih indikator di situ. Oh, ini level kita berapa? Mata kita melihat di sini. Oh, bisa melihat ya. Nah, nanti kita bandingkan dengan set value kita berapa. Yang kita inginkan berapa toh untuk levelnya? Oh, yang kita inginkan 75%. Kita lihat ternyata di sini 50%. Berarti kurang 25%. Maka di sini untuk mencapai nilai set value-nya, maka nih operator ini ya membuat keputusan. Keputusannya ada di mana? Di otak, Pak ya. Dari keputusan tadi kontrolernya dia memerintahkan aktuator. Aktuatornya apa ini? Kalau Tangan, Pak ya. Tangan untuk tangan ya. memutar valve ya kan. Nah, ini aktuatornya valve-nya ya, tapi nanti yang memutar itu adalah tangannya ya. Memutar. Kalau ini berarti mutarnya membuka atau menutup nih. Buka, Pak. Nah, membuka ya. Nanti Harus sampai. dibuka Nah, kalau betul. mau naikin. Ya, ini kan 75%, realnya 50, berarti kan harus dinaikin, Pak ya. Iya. Maka di sana harus dibuka ya, harus dibuka. Nah, ini kalau yang kita pakai yang manual. Nah, untuk manual kira-kira masih ada nggak, Pak? Operator yang dikerjakan seperti ini, ada yang mau nggak kira-kira, Pak? Sudah nggak ada yang mau, Pak ya. Kita tiap hari kerjaannya lihat kayak gitu, muter ini kan susah, Pak ya. Bahaya, risiko besar, Pak ya. Kalau jam-jam tertentu kita muternya kebablasan, Pak ya. Kalau jam tertentu kita muternya agak lambat, ya kan. Maka yang seperti ini ya kita ganti dengan sistem kontrol yang apa, Pak? Otomatis. Nah, maka di sini butuh instrumentasinya di sini. Maka di sini ya butuh instrumentasi berupa apa di sini? Sensor level. Nah, sensor level ini nanti dia akan melihat kondisi level ya. Setelah itu diubah sinyalnya menjadi sinyal elektrik atau pneumatik ya. Nanti hasilnya dikirim ke kontrol.
Nah, controller nanti akan membandingkan dengan set point atau set value-nya dia. Oh, yang sekarang itu 50%, set value-nya 75%. Berarti controller harus membuat keputusan untuk melakukan pembukaan control valve ini, ya. Nah, ini nanti dia akan memerintahkan control valve untuk melakukan pembukaan. Pembukaannya seberapa besar, yaitu nanti dihitung oleh controller. Nah, ini adalah gambaran dari sistem otomasi yang ada di industri yang melibatkan proses instrumentasi dan kontrol, ya. Nah, nanti di kontrol ada dua macam, Pak, ya. Ada kontrol yang tipe terbuka dan ada yang kontrol tipe tertutup, ya. Kalau kontrol terbuka itu tidak ada apa, Pak? Nggak ada feedback, Pak, ya. Kalau yang kontrol tertutup nanti di sini ada feedback. Kalau di tempatnya Pak Aditya lebih banyak kontrol terbuka atau tertutup, Pak? Di sana, Pak? Close loop atau open loop, Pak? Close loop, Pak. Close loop, ya. Nah, close loop. Kalau di tempatnya Pak Juanda apa, Pak? Lebih banyak apa, Pak, di sana, Pak? Close loop atau open, Pak? Udah. Close loop. Close loop, ya. Ya. Nah, ini untuk close loop, ya. Nanti ada feedback, ya. Kalau saya gambarkan ini untuk sistem kontrol loop tertutup, nanti ada feedback, ya. Ada feedback yang akan melakukan pengukuran apakah nanti output yang dihasilkan itu sudah sesuai dengan set value-nya tadi, ya. Sehingga nanti akan dilakukan, controller ini nanti akan melakukan perintah kepada aktuator ini untuk melakukan pembukaan atau penutupan terhadap steam, ya. Itu kalau kontrolernya adalah digital on off, Pak, ya. Tapi kalau kontrolernya itu adalah throttle, nanti ya di sini bukanya berapa persen, ya. Sehingga nanti dia bisa menghasilkan output sesuai dengan set value-nya dia. Nah, ini yang terkait dengan untuk sistem kontrol loop tertutup, ya. Kalau kontrol loopnya di sana banyaknya yang yang single atau yang ini, Pak, cascade, Pak. Ada yang cascade enggak di sana, Pak? Kalau di tempat saya yang sekarang nih banyak single loop Pak, sama ini. Single loop, Tapi ya. saya ngolah hidrogen yang dari metan itu pakai cascade Pak. Karena Cascade. dia ya ada lebih dari satu variabel yang dikontrol. Ya. Jadi cascade control itu lebih ke ini sih Pak. Ya macam burner atau apa itu banyak yang pakai cascade kan. Ya, ya, memang ada ya. Kalau yang cascade lebih kompleks, Pak, ya. Kalau yang single loop kan lebih sederhana, ya. Jadi lebih enak ya nanti untuk instrumentasi dan kontrolnya karena nggak saling berkaitan. Tapi kalau yang cascade ini yang ada beberapa variabel yang saling berkaitan di situ, ya. Nah, untuk pemasangan instrumen seperti apa? Seperti dengan tujuan kita, Pak, ya. Jadi kalau kita di pekerjaan kita untuk instrumen, ya, pemasangan itu masuk dalam apa ini, ya? Bisa pekerjaan awal, ya, kita masang, ya. Bisa pekerjaan di maintenance, Pak, ya. Bisa difahami, Pak, ya. Jadi pemasangan itu bisa di awal project, ya kan. Kalau project itu kan ada namanya EPC, Pak, ya. EPC ngerti, Pak? Apa ini, Pak? EPC, Pak. Ada yang pernah terlibat di proyek EPC, Pak? Pak Fajar Pak, Pak Fajar. Nah, Pak Fajar, apa Pak EPC, Pak? Pak Fajar mana nih, Pak Fajar nih? Kelihatan nih Pak Fajar nih. Pernah Iya Pak, pernah di EPC, Pak? iya Pak, tapi ya teknisi saja Pak. Masih berarti di P-nya, ya? Oh, Ya, P sama C. iya Pak, betul. Ya, Engineering, Procurement, and Construction Pak. Tapi ya. bagian lebih ke yang C-nya saja sih Pak. Oh, yang C-nya aja, ya. Oke, Ya, yang di C-nya. Ini PC-nya, ya. Jadi kalau di pekerjaan awal itu ada istilah EPC, ya. Ada engineering, procurement, dan construction.
Nah, engineering itu terkait dengan analisis dulu, Pak ya. Sebelum kita membuat apa namanya perencanaan itu melakukan analisis dulu ya. Nah, setelah dilakukan analisis, maka kita membuat perencanaan. Ya. Membuat perencanaan ya, perencanaan teknisnya tentu saja di sini ya. Kalau di instrumentasi ya, prosesnya harus ngerti, Pak ya. Ini prosesnya, flow flow dari proses productionnya harus ngerti ya. Biasanya nanti perencanaannya dalam bentuk PNID, Pak ya. Bukan PID. Kalau PID controller, Pak ya. Proporsional, integral, derivatif ya. Nah, nanti di sini dia akan melakukan perencanaan. E-nya ya. P-nya terkait dengan procurement. Procurement itu penyiapan ya. Penyiapan apa yang disiapkan? Yang disiapkan ya manpower-nya, Pak ya. Manpower-nya disiapkan. Apalagi, Pak, yang disiapkan, Pak? Selain manpower apa yang utama? Materialnya, Pak ya. Materialnya apa disiapkan. Terus apa lagi, Pak? Peralatannya, Pak ya. Tools-nya apa ya. Yang berikutnya apa? Ya pendukung-pendukungnya, Pak ya. Kayak namanya mau melakukan EPC ya harus disiapkan semuanya. Nah, yang Oke. tadi Pak Fajar itu di C-nya, Pak ya, di construction. Di construction-nya ya, untuk melakukan ya construction. Nah, construction itu salah satunya ya masang, Pak ya. Kalau dulu Pak Fajar apa, Pak? Di construction-nya di apa, Pak? Project apa, Pak? Waktu itu saya di project Pusri Pusri P2B Pak di Palembang. Pusri P2B. Itu untuk apa? Project apa? Bangun apa? Itu ngebangun pabrik amonia Pak, amonia sama Dari urea dari nol itu, Pak. dari nol Pak. Ya, Tapi dari kita nol. kan saya bagian yang konstruksi kayak instalasinya si equipment instrumentasinya Pak. Terus Iya. sama komisioningnya juga Pak. Sampai startup terus peralihan dari kita dari kontraktor ke owner kita User ke ke Pusri ya usernya. ke usernya Oke. Pak. Mm-mm. Berarti sampai riksa uji juga ya. Testing, Iya Pak, commissioning, Pak ya. betul Pak. Oh, ya Sampai mantap situ lah ini Pak. berarti ini ya. Berarti udah ngerti semua ini instrumentasinya Pusri yang ini, Pak ya. Amonia ya. Oh enggak Pak, masih belajar Pak. Masih belajar Pak. Iya, ini pengalaman tuh yang sulit ini kan. Ini kalau kalau amonia kan lengkap tuh, Pak ya. Instrumennya apa aja, Pak, Pak, di amonia itu, Pak? Selain tadi yang kita bahas ada pressure level, terus ada banyak sih flow, Pak. ada ini tambahannya apa, Pak, sana, Pak? Sama aja sih Pak. Maksudnya banyak. Ya biasa sih yang yang instrumen-instrumen aja biasa kayak palep, ya transmitter, level, Mm-mm. flow, pH, kondak kayak gitu gitu sih Pak. Iya, oke. Ya memang Hampir sama rata-rata persis lah. ya hampir rata-rata sama ya. Di Ya Pak. amonia di apa namanya beberapa industri food and beverage ya. Mungkin ada beberapa yang berbeda ya. Karena kan industrinya beda. Mungkin sama oil and gas juga mungkin ada yang banyak yang sama tapi ada yang beda ya. Tapi kalau yang di tempat Pusri kan di sana banyak zona-zona berbahayanya, Pak ya. Iya Pak. Ada kan kita Pak itu tuh pakai LNG Pak untuk ngebuat si ureanya itu. Bahan Mm-mm. bakunya dari LNG dicampur LNG. apalagi gitu. Ya, itu yang nanti harus kita perhatikan terkait zona-zona Ya. berbahayanya, Pak ya. Itu di zona berapa, Pak, kemarin, Pak? Zona 0, 1, 2 ada semua, Pak? Ada semua Pak itu Pak. 1 sampai 2 sih Pak kemarin waktu di Pusri. Oh, Cuma 1 nol sampai sampai 2. Nolnya nggak ada ya? 0 sampai 1 maaf Pak. 0 sampai Cuma 1. 0 sampai 1 Ya. ya. Kalau 0 itu yang di dalam tangkinya ya? Iya Pak. Apa aja, Pak, yang di dalam tangki itu apa aja? Untuk instrumennya dulu apa? Level, pressure, Level, pressure, pressure, valve sih Pak, temperatur. temperatur ya, ya 3 Ya. itu ya. Nah, flow rate-nya ada? Flow-nya nggak di dalam tangki sih, nggak di atas tangki sih Pak. Oh, Adanya di di anu, di pipa setelah ya? setelah tangki biasanya Pak. Iya, di Kalau yang pipa-pipanya di ya. sana. Iya Pak. Pakainya apa? Kontak atau non kontak, Pak, sana, Pak? Pakainya yang non Kebanyakan kontak sih Pak, kebanyakan. non kontak ya. Apa, Pak? Ya. Ultrasonik atau magnetik kapasitor? Magnetik ada, yang Mm-mm. diferensial pressure juga ada Pak. ODP juga ada ya diferensial. Ya, Pak. Ultrasonik ada nggak? Ultrasonik saya nggak nemu sih Pak waktu pas Nggak di nemu. sana Hmm. ya. Radar juga nggak ketemu.
kalau radar waktu di project sana itu kayaknya nggak ada sih Pak. Enggak, belum Ada belum. Pak, Oh, ada tapi juga, ada. yang ngegarapnya kan bukan kita Pak. Hmm, hmm, Ada banyak ternyata di sana tuh kontraktornya waktu itu Pak. ya, oke. Berapa bulan Pak di sana? Di sana 2 tahun Pak. Wah, mantap nih 2 tahun di project ini kan. Ah, masih ini Pak, masih Ah, ah. belajar Pak. Oke ya. Kalau yang lain ada yang pernah pengalaman di EPC, Pak Juanda atau Saya masuk? Pak sih lebih di maintenance-nya Pak. Oh, di Terus saya maintenance-nya. ya Ah, ah. juga dari biasanya saya dari pabrik itu dipersiapkan, saya sudah direkrut untuk Mm-mm. maintenance-nya. Jadi saya lebih ke ngambil data-data sih dari project semuanya. Ya, tapi pas waktu project sudah masuk kan? Sudah masuk. Tapi nggak terlibat, cuma monitor aja. Iya, tidak terlibat. Ya, ya biasanya supaya Kebanyakan yang kita ini mulai masuknya itu yang commissioning, Pak. Jadi mulai dari commissioning itu sampai peralihan ada kita. Tapi ya, ada beberapa teman-teman itu mungkin yang mungkin dari macam saya itu pernah upgrading gitu Pak kan. Itu mulai dari project cuman ngawasin aja gitu. Jadi ya, usernya. ya biasanya iyalah karena biasanya kan kalau untuk EPC kan pihak ketiga Pak ya. Biasanya Iya, Pak. EPC itu pihak ketiga, biasanya yang Hmm. perusahaan owner itu ya paling ngawasi aja kan. Iya, Ngawasi Pak. aja Betul. apakah sudah sesuai atau tidak ya. Iya. Nah, ini untuk pekerjaan instrumen ya tadi ya, kalau kita bicara tentang masalah safety, masalah quality, ya masalah environment ya, karena pekerjaan engineering itu kan tidak bisa lepas dari 3 aspek Pak ya. Ada aspek yang pertama adalah quality Pak ya. Jadi yang namanya pekerjaan engineering, baik itu electrical, instrumentation, ya, mechanical, ya, chemical dan lain sebagainya, nggak bisa lepas dari quality, Pak ya. Nah, quality itu sangat kompleks, ya kan? Quality itu tidak bisa lepas dari yang namanya adalah safety, Pak ya. Nah, sehingga instrumen itu salah satu aspek yang paling penting untuk masalah quality dan safety. Karena kalau instrumennya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya itu sangat berbahaya. Tidak hanya terkait dengan kualitas, tapi berbahaya untuk apa? Safety, Pak ya. Karena biasanya untuk industri-industri kayak tadi petrokimia kan, amonia ya, oil and gas ya, food and beverage ya, yang dimana di situ ada banyak parameter-parameter yang terkait dengan temperatur yang tinggi, high temperatur ya, pressure-nya juga tinggi ya, terus fluidnya juga besar ya. Terus untuk volumenya juga ya, tinggi, Pak ya. Nah, ini ada banyak risiko ya, sehingga di situ diperlukan safety. Nah, yang ketiga itu ada environment. Maka di sini harus kita pastikan ya, semua pekerjaan itu harus sesuai dengan standar dan persyaratan dari pekerjaan. Kalau kita bicara tentang instrumentasi ya, kita harus ngerti standarnya apa, persyaratannya seperti apa. Tadi udah kita bahas standarnya, Pak ya. Nah, masing-masing perusahaan standarnya bisa berbeda. Ya. Mungkin kalau Frisian Flag mengacunya ke standar apa, Pak? Frisian Flag itu pusatnya di mana, tuh, Pak? Negaranya apa? Nah, Pak, di Netherlands, Pak. Belanda, Pak. Netherlands, Belanda. Kalau Belanda pakainya IEC, ya, Eropa kan. Iya. Nah, dia nanti pakainya standarnya di situ, ya. Kalau instrumennya pakainya apa? Kalau di sana lebih banyak pakai apa? ISA atau pakai IEC atau pakai apa? Ke global semua sih pengarahnya, Pak. Cuma biasanya yang biasa diaudit sama BPOM atau pemerintah baru kita ngikutin sesuai standar nasional gitu. Cuma kalau yang lainnya kan biasanya mereka part-part tertentu tuh Pak kayak di bagian effluent yang biasa dicek sesuai sama standar kita nggak. Cuma kalau untuk secara keseluruhannya tetap ngacunya ke global dulu sih Pak. Ya, jadi kalau kan ya itu tidak mementingkan standar, yang penting standarnya itu diakui internasional ya. Jadi Iya. kan ada banyak standar, standar itu ada standar internasional, ada standar nasional tapi yang diakui. Kalau kita pakai standar negara yang tidak diakui nggak boleh. Contohnya gimana? Kita pakai standarnya negara Namibia, nggak boleh Pak ya.
Karena itu nggak diakui ya. Kalau standar yang diakui ya misalkan yang negara-negara yang memang punya track record yang baik dalam pengembangan di bidang engineering ya. Kayak kita pakai standarnya Jepang boleh ya. Kita pakai standarnya Jerman boleh. Amerika boleh. British Tapi boleh. kalau untuk weighing itu biasanya mereka malah dari meteorologi nggak boleh pakai kan malah Pak sertifikasinya. Mereka nggak terima, nggak Oh enggak. boleh. Oh ya, mungkin Nggak ada diakui, beberapa yang tidak diakui. harus Iya, yang harus iya. lewat pemerintah. Yang Iya, berhubungan dengan jual beli sih biasanya yang harus ya, meteorologi. memang kalau untuk yang jual beli nanti pakainya metrologi, Pak, ya betul itu. Karena kayak misalkan pom bensin nggak boleh sembarangan, Pak, ya kan? Karena itu hajat hidup orang banyak itu. Itu harus yang menentukan itu dari pemerintah betul, Pak, ya. Itu nanti dari metrologi itu situ ya. Jadi nanti yang melakukan kalibrasi itu istilahnya TERA, Pak ya, TERA ya. Bukan TERA Ya, cara ulang. kapasitas, tapi TERA ya, namanya TERA. Nah, itu yang Terang. ada lembaga khusus, Pak ya, nggak boleh sembarangan. Yang menera, Pak, saya udah punya sertifikasi internasional mau menera, nggak boleh. Walaupun kita punya kemampuan, karena kita tidak diakui. Seperti kadang-kadang kita kan kalau mau masuk dalam pekerjaan tuh kan, kita harus ada persyaratan tuh, Pak. Kita itu sebenarnya mampu, kita tuh mampu, Pak. Tapi kita nggak punya sertifikat, ya ditolak, Pak ya. Ya seperti ini kemarin tuh, Pak, ini kan ini sertifikasinya mana kan? Nggak ada nih kan, ya disuruh ikut BNSP, Pak ya. Iya, Kadang-kadang Mas Bro, sertifikasinya kan Pak dari Subcon mah, dari ya vendor. betul. Itu nanti harus kita ngikuti aturan, Mbak sebenarnya ya. Nah, ini nanti kita ikut standar persyaratan yang diakui. Yes, pokoknya kita ikut aja aturan pemerintah, Pak ya. Karena kita bekerja di Indonesia, ya kita ikuti aturan pemerintah Indonesia, Pak. Ya, Pak. Kadang-kadang kita pakai, kadang-kadang contoh helm toh, Pak. Helm itu, Pak, kalau nggak ada tulisan SNI, Pak, Bapak mau pakai helm KYT yang dipakai Valentino Rossi, kena polisi ketilang, Pak. Lu padahal punya si Valentino Rossi itu kan harganya mahal, Pak. Kalau jatuh itu kepalanya sangat aman, Pak. Valentino Rossi kecepatan sekian aja aman, Pak ya. Tapi kalau nggak ada tulisannya apa, Pak? Iya, Pak. SNI, ya kan? SNI. Ketilang, Pak, kita, Pak ya. Benar-benar, Pak. Karena itu yang diakui di Indonesia harus SNI. SNI. Sama kalau di Indonesia pokoknya harus ada SNI-nya, Pak ya. Itu standar, Pak ya. Nah, kalau di beberapa negara di internasional pakainya ISA ya, tapi ya ini beberapa negara. Kadang mungkin di Indonesia nggak ada yang nggak diakui juga. Tapi sebenarnya SNI kalau yang instrumentasi ya mengacunya ke ISA, Pak. Kalau yang electrical mengacunya ke IEC, Pak ya. Nah, itu sama ini ya. Nah, ini ya untuk pekerjaan pemasangan ya, pelepasan ya, terus pekerjaan maintenance ya, arahnya nanti ke situ ya. Kita harus mengikuti standar ya. Nah, tenaga tekniknya harus kompeten dan bersertifikat. Ditambah sertifikatnya apa, Pak? Legal. Legal itu artinya diakui, Pak. Paham ini, Pak ya? Ini karena banyak ya kan, contohnya kita kan tadi ya pakai helm yang Valentino Rossi atau pakai helm siapa yang sekarang juara dunia itu, Marc Marquez atau pakai Quartararo gitu, Pak ya. Itu kan tidak ada logo SNI-nya, Pak. Nah, padahal kalau kita beli kadang-kadang kan kita online, Pak ya, dari apa namanya luar negeri, nggak boleh. Oh, kita beli HP nggak ada manual book bahasa Indonesianya, nggak boleh, Pak. Dianggap barang selundupan, Pak ya. Itu dianggap barang apa? BM, black market. Market. Nah, walaupun kita belinya halal, Pak. Jadi halal itu kalau definisinya pemerintah halal itu legal, Pak ya. Harus ada logo halal ya, Pak. Ada auditnya sendiri, Pak. Iya, betul itu ya. Nah, yang berikutnya tadi peralatan yang digunakan harus memenuhi standar. Standarnya apa di Indonesia? SNI. Kalau di SNI sebenarnya mengacunya kalau instrumen mengacunya ke instrumentasi standar ya. Yang berikutnya usaha penunjangnya kalau kita melibatkan kontraktor, melibatkan ini ya harus punya kualifikasi ya dan sertifikasi. Nah, setelah kita lakukan pemasangan, selanjutnya harus dilakukan apa, Pak? Pemeriksaan dan pengujian.
Nah, kalau tahap-tahap ini dilakukan, ya insya Allah nanti hasilnya itu akan baik ya. Nah, pemeriksaan dan pengujian nanti termasuk di dalamnya kan kalibrasi, Pak ya. Nah, ini yang penting kita lakukan seperti ini. Sampai di sini bisa difahami, Pak? Asalkan kita sudah melakukan pekerjaan ya sesuai dengan ini ya, insya Allah aman. Insya Allah ya Siap, bisa, berkualitas, Pak. andal ya. Insya Allah tidak merusak lingkungan ya. Contohnya misalkan kalau amonia gas buangnya standarnya lingkungan hidup berapa ya, kita ikuti Pak ya. Tidak sekedar mengikuti itu, tetapi nanti instrumentasinya harus bisa dipertanggungjawabkan ya. Ini angka sekian itu benar enggak ini kan? Bapak mengatakan ini angkanya kok sudah sesuai dengan standar nih, di bawah standarnya lingkungan hidup ya kan? Ini Iya. dasarnya apa? Ya biasanya nanti diuji itu nanti kita harus bisa menunjukkan bukti. Ini loh Pak buktinya ya kan? Alat kita semua sudah terkalibrasi ya. Laboratorium kita sudah tersertifikasi. SDM kita sudah punya sertifikasi kompetensi. Alat-alat kita sudah punya standar SNI ya. Nah, bisa difahami semuanya? Nah, ini yang penting kita menjaga di sini, Pak ya. Arahnya ke situ ya. Siap, Pak. Nah, tadi terkait dengan masalah teknisi ya. Teknisi tadi harus apa, Pak? Kompeten ya. Nah, ini kompeten itu apa di sini? Kalau secara teori namanya kompeten ya, itu artinya apa? Dia punya apa pertama, Pak? Punya pengetahuan, Pak ya. Bapak ngerti kan? Oh, untuk instrumen itu komponennya apa saja ya? Karakteristiknya nanti gimana? Cara masangnya seperti apa ya? Oh, kalau mau ngukur untuk instrumentasi ini seperti apa, itu ilmunya harus ngerti, Pak ya. Yang kedua, Bapak harus ngerti apa, Pak? Harus terampil, Pak ya. Oh, nanti cara masang RTD, cara masang termokopel ya, cara masang pressure gauge, cara masang differential pressure ya, cara masang untuk instrumentasi yang lain seperti apa. Ini nanti harus terampil, Pak ya. Bisa difahami, Pak? Yang ketiga apa, Pak? Tidak sekedar punya ilmunya dan terampil, tetapi Bapak harus punya apa? Sikap kerja yang baik. Bisa difahami semuanya ini, Pak? Ini kadang-kadang kita lemahnya di sini nih ya. Mungkin kalau bapak-bapak ini Pak Aditya ya kan, Pak Fajar ya, Pak Juanda, Pak Rio nih mungkin karena pengalaman kerjanya dari sisi ilmu kan lulusan instrumentasi, lulusan elektro kan udah tinggi nih ilmunya ya. Karena udah pengalaman lama ini apa? Keterampilannya udah tinggi. Tapi nanti perlu ditambah dengan yang ketiga, Pak. Yaitu apa, Pak? Sikap kerja. Atau kalau di dalam bahasa ini namanya afektif ya. Nah, terkait dengan pengetahuan seorang teknisi instrumen, ya maka harus ngerti yang pertama, Pak ya. Harus tahu dulu. Harus hafal, Pak ya. Jangan dikit-dikit buka buku, Pak ya. Ya kalau udah pertama awal-awal mungkin masih boleh lah ya buka-buka buku gitu ya. Tapi lama-lama sudah hafal, Pak ya. Sudah paham ya. Oh, ini kalau untuk ini seperti ini, pressure seperti ini ya, temperatur, level, flow ya, analog, digital udah paham. Nggak kebalik-balik, Pak ya. Masang-masang nggak kebalik toh, Pak. Plus minusnya nggak kebalik ya. Pernah kebalik, Pak? Punya pengalaman, Pak? Masangnya kebalik. Ada yang Balik enggak. apa, Pak? Pak Rio, Pak. Punya pengalaman apa ini di lapangan, Pak, dulu, Pak? Awal-awal waktu fresh graduate kita masih ini Pak kan itu biasanya kan kita kalau nggak pakai safety barrier itu kan pakai fuse. Ya paling ganti fuse kita satu biji itu sih Pak. Ya, ya ini Boleh. kadang-kadang korbannya peralatan proteksi, Pak ya. Fuse-nya cepet jebol, Pak ya. Tapi yang paling penting nanti di sini, Pak. Ini, Pak. Loto, Pak ya. Safety, Pak ya. Ini kadang-kadang
Kalau di awal-awal belum terbiasa, Pak ya. Kadang-kadang pressernya belum diloto nih ya kan. Ternyata begitu kita bongkar masih ada pressernya. Ini bahaya sekali. Ini banyak terjadi kecelakaan kerja ya. Nah, ini penting ya. Nah, ini dimulai dari ngerti, paham ya, mampu mengaplikasikan, nanti bisa menganalisis ini kalau gejala-gejala apa, ini seperti ini Pak ya. Oh, ini kok hasilnya kok seperti ini. Ini mungkin sinyalnya kotor ya, connectionnya kotor ya, atau mungkin kendor ya, atau mungkin terjadi apa, over voltage ya, atau panas ya, dan lain sebagainya. Nah, ini terkait dengan masalah pengetahuan. Nah, pengetahuannya apa saja yang dibutuhkan? Ya, tadi yang pertama kita harus ngerti proses kerjanya, Pak ya. Proses kerja kalau di industri Frisian Flag produknya apa, Pak? Susu bubuk atau susu cair, Pak? Atau dua Saya yang cair, Pak. yang cair ya. Prosesnya apa aja, Pak? Dari mulai awal sampai selesai apa, Pak? Waduh, Banyak. banyak, Pak. Nah, kalau yang di lingkup Pak Aditya apa? Untuk prosesnya, Pak, Ya, yang ya mulai ditangani. dari penerimaan fresh meat, mulai dari pemasakannya sampai filling, Pak, sampai Sampai packaging, Pak. filling, packaging. Oh, berarti luas banget tuh, Pak ya. Iya, Pak. Karyawannya di press, Pak. Ada berapa personil, Pak? Saat ini baru 3, Pak. Baru 3 ya. Wah, termasuknya hebat nih. Di shift enggak, Pak? Teknisi enggak di sana, Pak? Apa, Pak? Shift atau normal masuk Oh, kerjanya? kalau untuk instrumen non shift, Pak. Non shift ya. Oke. Ya. Nanti Tapi kan biasanya dibantu sama yang elektrik, Pak. Elektrik yang dibantu shift. sama elektrik ya. Oke. Kalau kita Tapi kalau ada bantu. trouble berarti lembur. Kalau ada tim elektrik biasanya, Pak, kalau nggak mau masuk minta tolong tim elektrik, Pak. Oh, gitu ya. Ngerti ya, orang Biasanya. elektrik ngerti instrumen juga ya. Ya, Pak, saya trainingin, Pak. Saya panggilin vendor buat trainingin, Pak. Buat bantu-bantu, Pak. Mantap. Nah, tapi orang instrumen diajari elektrik juga enggak? Kalau orang instrumen biasanya lahirnya dari elektrik dulu, Pak. Oh, Naiknya lahir baru ke instrumen. baru ke Ya. instrumen. Oke ya. Kalau Pak Juanda gimana di sana? Ya, kalau di tempat kami Pak, eh, justru instrumennya itu bergabung dengan divisi elektrik Pak, di bawah maintenance. Di bawah Jadi maintenance ya. Oke ya ya. elektrikal, instrumentasi, mekanikal itu Mm-mm. satu departemen. Satu departemen. Ya, ini memang biasanya tergantung dari industrinya. Ya, Yang bagus itu ya dipisah-pisah tuh kan, Pak ya. Lebih ya, spesialis ya kan. Electrical ya, sendiri, mechanical sendiri, instrumen ya, sendiri ya. ya, bagusnya dipisah-pisah. Tapi ada memang untuk efisiensi kadang digabung nih ya. Kadang-kadang mechanical, electrical digabung, Pak ya. Ya, Mechanical, electrical, instrumen. Tapi malah bagus Pak kalau digabung, Pak. Bisa belajar Sulit. banyak, Pak ya. Sulit Pak kalau digabung sebenarnya. Sulit ya. Karena di disiplin ilmunya memang beda. Iya, betul. Nah, apalagi ke mekanikal ya. Ya, Tuh, kalau beda. mechanical agak jauh. Kalau digabung biasanya banyak ributnya, Pak. Kalau di tempat saya Lempar-lemparan, Pak ya. perkara, iya, kalau di tempat saya sharing aja kalau misalnya perkara ada pompa mati gitu, Pak, dari tim production telepon. Nah, yang buat ngecek awal itu bingung, Pak, mau mekanik dulu, elektrik dulu, apa instrumen dulu, Pak. Siapa yang duluan tuh lempar-lemparan, Pak. Iya, betul. Ya, biasanya itu ya dulu pengalaman saya kerja juga sama, Pak, itu. Elektrik sama mechanical itu ribut-ributnya. Kalau ada gangguan pompa, kompresor, konveyor itu kan. Kalau orang electrical biasanya ngalai duluan, Mbak. Dilepas bebannya ya, dicek sumbernya masih ada tegangannya kan. Dicek nanti nulut muter motornya kan. Macet Serahkan nggak, nah, itu nggak. nah, itu berarti masalahnya di pompa itu. Kalau pompa berarti urusan mechanical, Pak. Udah Tapi memang mekanik. harus ada yang memulai duluan, Pak. Iya, perkara biasanya yang memulai itu, Pak, yang bikin masalah. Siapa dulu yang mau ngecek ke bawah. Sekarang kalau kayak di tempat saya plannya 25 km Pak luasnya, Pak. 25 hektar, sorry. 25 hektar Jadi ya.
Itu kita dari ruang engineering ke plan itu udah keburu capek duluan, Pak. Jalan atau pakai apa? Apa Makanya sekarang kendaraan, Pak? biasanya kemarin Kalau ke plan jalan, pakai Pak. Nggak ada jalan. kendaraan, Oh, Pak. nggak ada Iya, Pak. kendaraannya. Oke. Ya, Itu memang Pak. begitu, Safety Pak. ride, Pak. Nggak boleh, Pak. Ya gitu. Orang lalu lalang. Ya, oke lah. Lumayan. Ya, semoga Sama nanti. Pak, Ya, monggo kalau silakan. kalau dari kita Pak di Merdeka Think Seni Indonesia ini itu ada dua sertifikasinya. Satu sertifikasi instrumen yang kita lakukan sekarang. Terus Mm-mm. yang untuk teknisi listrik itu menggunakan ini K3 listrik. Mm-mm. K3 listrik umum sama K3 listrik ahli. Cuman Ahli kalau kati. instrumen yang start ini lah baru. Mungkin yang untuk ahlinya belum. Ya, Mungkin berikutnya lah Pak. ya, oke. Terima Ya, kasih jadi bidang informasinya. hidupnya itu masing-masing. Sebenarnya kita satu departemen EIC, Pak, Electrical Instrument and Control. Cuman yang C-nya ini udah masuk ke departemennya engineering sekarang. Ya, ya, ya. Masing-masing perusahaan punya apa namanya gaya style manajemen yang berbeda. Kadang-kadang yang tadi electrical, instrumen, kontrol jadi satu ya. Ada yang dipisah ya. Ada yang dipisah tapi masih bisa saling bantu ya, seperti di Frisian Flag ya. Ada yang dipisah benar-benar ya. Jadi nanti lebih fokus pekerjaannya pada bidang yang ini ya, termasuk manpower-nya cukup atau tidak ya. Nah, ini memang ya harapannya nanti ke depan ya manpower-nya ya cukup lah ya, minimal cukup ya. Karena kalau kurang itu ya capek bener ya. Kerjaan kita kadang-kadang nggak habis-habis, Pak, ya. Apalagi kalau jauh-jauh itu kan, kalau ada trouble. Setelah kita cek ternyata bukan masalah kita, Pak ya. Pak, Ternyata biasanya sih masalah gitu pihak lain. kebanyakan, Pak. Ya, ya memang harus ada yang memulai, Pak, kalau ada trouble. Karena sistem itu kan memang nggak bisa dipisahkan ya. Sistem pompa itu ya mesti ada mekaniknya, ada elektriknya, ada instrumennya. Itu tiga itu memang nggak bisa dipisah itu. Nah, memang tadi kalau ada trouble ya nanti dibuat database, Pak ya. Trouble-nya apa? Nah, dari database dibuatlah artificial intelligence. Oh, kalau trouble-nya ini berarti ini masalah elektrik. Yang kerja elektrik duluan, Pak, ya kan? Kalau yang trouble-nya gejalanya ini gejala instrumen. Yang turun orang instrumen duluan. Jadi nanti selalu tepat, Pak. Jangan sampai nanti mainnya tos-tosan, Pak. Oh, sekarang instrumen. Besok kalau ada trouble yang turun orang elektrikal. Besok kalau ada yang trouble orang orang mekanik ya. Ternyata beda. Nah, dibuat database, Pak ya, nanti ini tantangannya ke situ ya. Nah, yang berikutnya dokumen kerja, Pak ya. Dokumen kerja nanti ada banyak ya. Nah, dokumen-dokumen terkait pekerjaan ya kemarin sudah dibahas oleh Pak Rizal ya mungkin ya. Terus untuk drawingnya juga kemarin sudah dibahas oleh Pak Rizal juga ya. Terus yang berikutnya komponen dan spare part. Nah, ini penting ya. Terkait dengan part-part komponen-komponen yang dibutuhkan untuk pekerjaan teknisi instrumen ya, baik di pekerjaan construction, pekerjaan maintenance ya. Nah, ini juga perlu ada komponen dan spare part terus nanti ya kita harus berkaitan nanti dengan apa? Warehouse, Pak ya. Ketersediaan komponen. Jangan sampai nanti kita melakukan pekerjaan ternyata partnya nggak ada ya. Nanti backlognya lama ya. Nah, ini juga harus dilakukan perencanaan yang matang. Karena menyimpan itu kan pekerjaan yang tidak disenangi oleh orang-orang keuangan, Pak. Orang keuangan itu kalau bisa itu spare part-nya itu nol, ya kan? Nah, kalau orang teknisi, kalau bisa spare part-nya itu sebanyak mungkin, ya kan? Jadi kalau ada trouble kita aman, Pak, ya, nggak usah mikir spare part-nya ada atau tidak. Nah, ini biasanya kan tarik tantangan-tantangan di level manajer, Pak ya. Maka Ya, manajer keuangan betul sama Pak. manajer Itu itu ya keluh kesahnya kita Pak di lapangan. Pasti sama spare part Pak. ya betul itu ya. Itu Apalagi barangnya barang Cina lagi Pak kita sama Pak. Duh, ya barangnya barang yang kadang-kadang nggak standar, Pak ya. Nah, ini tapi kalau Cina standarnya sudah mulai bagus toh Pak sekarang, Pak, atau masih banyak yang belum standar juga, Pak? Itulah yang buat kita dilema di sistem instrumentasinya. Jadi Cina ini punya standar mereka sendiri yang nggak ada diakui secara internasional, Pak. Begitu.
Kalau Nah, misalkan di instrumen ini kan ada ISA, terus untuk electrical EIC. Jadi mm-mm. barang-barangnya itu itulah. Yang lucunya lagi IP standarnya masukan air tiap saat. Itulah problem di lapangan. IP Hmm. 65 water resistant Tapi sama dasar. tapi tembus air itu 65 tembus air. Iya Pak, jangan udah bisa itu kita ternak ikan cupang dalamnya itu Pak. Udah. Tapi kalau 65 kan memang tidak boleh direndam, Pak. 65 itu kan 65 kan kan yang air limanya toh, Pak. 5 itu dia paling kedalaman berapa? Kalau kalau yang paling tinggi kan 66, Pak ya. 68 toh, Pak ya. Ini nggak ada masuk direndam dalam air Pak, letak di Oh, luar aja di. percikan aja masuk itu. Iya Wah, Pak, oh ya dari kebangetan kalau ke ikan percikan itu. aja masuk ya berarti itu kebangetan itu. Itulah, jadi kita bingung ikut standarnya Cina itu Pak. Tapi mereka punya engineer sendiri, punya apa, tapi dia hanya sementara di sini di Indonesia. Ya, Ya, berarti ya itu nanti harus proyeknya. di ini nih harus diuji juga ini Pak sebelum kita apa namanya kita order ya kan kita pastikan dulu nih Nah, kalau itu enam dia Pak, Kalau case-nya yang terjadi di kita ini ya, itu Pak, barang-barang Cina yang luar biasa gitu standarnya yang sangat-sangat, aduh, pokoknya gimana ya saya bicaranya juga ini. Mungkin ya ya yang berpengalaman-pengalaman lah yang di peralatan-peralatan Cina gitu. ya ya kalau saya memang ini Pak ya yang beberapa yang di Cina itu memang sebenarnya Cina itu ya ada yang berkualitas juga Pak memang harganya mungkin ya lebih mahal ya ya dengan produk-produk yang standar Eropa ya terpautnya nggak terlalu tinggi ya. Ya kalau mungkin harga itu angkanya paling ya 10-12 lah. Kalau yang standarnya sana itu 12 ya standar Cina yang bagus itu ya 10. Nah, masalahnya memang kadang-kadang kita itu dilematik diberikan produk-produk Cina ya harganya itu rentangnya jauh ya kan. Akhirnya yang dikorbankan tadi, Pak. Yang dikorbankan itu ya akurasi ya, ketelitian ya, yang dikorbankan yang aspek-aspek itu tadi. Dan Kalau di kadang FFP beda lagi Pak, keluh kesahnya itu Pak, kasusnya gimana? kebalikannya. Kebalikannya gimana? Kalau di tempat saya itu kita punya beberapa pressure transmitter yang dari Rosemont, gitu ya Pak, Hmm, yang bisa hmm, dipakai di oil and gas mungkin itu dari sejak saya masuk sampai sekarang nggak pernah ganti tuh Pak, bagus terus tuh Pak. mantap Yang berarti ya. Ender's malah, jadi spare partnya dia di TWH itu tidak bergerak. Nah, kalau nggak bergerak 4 tahun, 2 tahun di tempat kita tuh pasti kita kena sidang sama finance, Pak. Malah nggak boleh, Pak, kalau awet, Pak. Jadi harus yang perputarannya cepat. Nah, kebetulan yang di foto ini nih, Pak, yang dijadiin foto di PPT nih. Vendor biru nih, kalau Ender Saucer nih cepat nih, Pak, gantinya nih, Pak. Lebih milih makanya itu mereka, Pak. Iya, iya, kadang-kadang Jadi memang begitu. macam-macam sih. Ya memang kalau sudut Kosnya pandangnya lebih tinggi katanya kalau betul, mau. betul, Pak, betul. Kalau kalau ini, Pak, kalau apa namanya? Kalau sudut pandangnya keuangan, Pak, ya kan? Itu kan kita tidak boleh nyimpen barang terlalu lama, Pak. Karena Ya, itu kan biaya, Pak, ya kan? Kalau tadi pressure betul. transmitternya nggak ganti-ganti kan, nah berarti kan di gudang nggak pernah dipakai itu. Iya, makanya itu, Pak. Karena kalau di gudang nggak pernah dipakai, cash flow-nya kan berhenti di situ, Cash Pak. flow-nya, betul. Jadi Iya sih, memang Pak. Jadi serba pandangannya salah, mereka engineering ekonomi. maunya yang awet, finance maunya yang ada perputaran. Nah, ini mungkin lebih cenderung ke ilmu instrumen engineering-nya Pak. Jadi instrumen engineer-nya itu sebelum membeli barang itu studi dulu apakah ini peruntukannya di oil and gas, food grade, mining ataupun yang lain itu Pak. Itu ya sesuai dengan tujuannya. Jadi tadi kan dibahas itu Bapak tujuan sama ininya gitu. Jadi tepat sasarannya lah. Jadi kalau Nah, misalkan itu dibeli seperti itu sasarannya kurang tepat sih gitu kurang kurang lebih. Iya. Iya, penggunaannya peruntukannya. terlalu ini Nah, ya. Kalau kadang mau ya memang udah kasih kita aja biar kita follow up itu dari teman semua. enggak, Karena Rosmont, Rosemont juga ada yang food Boro grade itu standarnya oil and gas gitu loh Pak. ya. Cuma kadang kan kita datang di satu tempat ini kan itu kan project udah ada ya Pak ya. Udah Hmm, hmm, Iya. mereka hmm. udah deal-dealan sama orang tetranya pakai pakai brand apa aja itu kita udah tinggal Iya, terima. Kita udah tinggal tahu jadi aja kan Pak. Nah, kadang Cuman kita harus kalau nyiapin stok
MRP-nya tuh ya menyesuaikan dengan apa yang udah ada kan gitu loh, Pak. Kalau untuk standar industrial itu Pak lebih banyak ke EH, Edershauser. Kalau yang Ya, agak mahalnya sedikit itu Vega gitu kan. Tapi kalau ke oil and gas ya tadi itulah Pak. Fisher, Foxboro, Iya, Rosemont Rosemont, terus betul. semuanya Iya, Kogawa. Awet banget itu, Pak. iya, iya. itu Bahan itu banting. nggak perlu maintenance kita Pak, monitoring aja itu. Iya, Iya, yang free yang penting maintenance. monitoring sesuai dengan kondisi proses ya aman. Oke, Iya, iya. betul. Ya itu Ya, salah Bang. satu masalah memang terkait dengan apa tarik ulur antara engineering dengan apa bagian Hmm. finance ya, keuangan ya. Kalau keuangan itu Karena ya nanti pengen, masalahnya di MRP-nya sih, Pak, di spare part sih, Pak. Kita nentuin safety stocknya mau berapa kan kita harus tahu iya betul awet betul. enggaknya berdasarkan historical. Iya, ya itu memang salah satu nanti PR karena tadi ya menentukan safety stock berapa yang harus kita stok di warehouse itu ya. Itu sebenarnya ilmu sosial itu kan. Kalau orang engineering kan pengennya aman banget ya kan, safety stocknya sebanyak mungkin. Tapi kalau orang keuangan pengennya seminimal mungkin gitu kan. Maka kalau di beberapa industri sekarang konsepnya mereka mengembangkan yang namanya ini Pak, SCM ya, Supply Chain Management ya. Bentuknya mirip dengan ini, Extended Enterprise. Ini konsep baru di dalam pengembangan model apa namanya storage yang ada di warehouse ya. Jadi modelnya extended enterprise. Artinya apa extended enterprise? Kita menjamin bahwa supply barang kita. Jadi kita nggak harus menyimpan spare part komponen yang kritikal itu di warehouse kita. Tapi begitu kita nanti ada mau pesan, waktunya bisa sangat cepat, Pak. Nah, ini kita harus menjamin ya apa namanya hubungan dengan vendor ini yang baik ya. Vendor-vendor yang benar-benar terpercaya. Tapi memang cost-nya tinggi, Pak. Ya kan? Jadi yang kita nggak ada proses penyimpanan, tapi kalau kita butuh, vendor itu dengan segera bisa cepat. Ready Terutama stock ya, Pak. mungkin ya ready ya kalaupun tidak ready stock, dia bisa jamin waktunya itu misalkan berapa. Itu pakainya perjanjian, ya. Nah, ini beberapa industri sudah mulai mengembangkan ini, Pak, ya. Karena tadi benar kalau kita apa safety stocknya terlalu banyak, ya kan? Itu yang marah-marah orang finance, Pak, ya kan? Orang engineeringnya yang dimarahi itu kan. Ini menentukan menentukan lifetime komponen aja nggak ngerti gitu kan. Lifetime-nya masih jauh tapi kok nyimpennya terlalu banyak. Akhirnya kan cash flow-nya macet. Bener, Pak. Nggak salah, dua-duanya nggak salah, Pak. Kalau orang engineering itu kan pengennya apa? Pengennya safety toh, Pak. Begitu ada trouble, pekerjaan itu nggak mati. Karena kalau mati kan yang disalahkan orang engineering, Pak. Ya kan? Kalau sampai produk shutdown, shutdown kenapa? Spare part-nya terlambat. Wow, itu manajer engineeringnya bisa kena damprat mana-mana, Pak ya. Karena proses produksi terhenti, shutdown, ya kan? Maka supaya kita aman gimana? Spare part-nya kita amankan. Safety stock-nya tadi. Tapi kalau safety stock itu nggak dimanfaatkan, di satu sisi, itu finance cash flow-nya berhenti. Maka orang finance itu yang marah-marah, Pak. Ya, saya pengalaman di situ juga, Pak. Memang benar. Nah, dulu kita kembangkan pakai namanya ini, Pak, Extended Enterprise. Kita kerjasama dengan vendor-vendor yang memang itu apa namanya gridnya itu terpercaya, Pak ya, trust, punya trust. Karena kalau vendornya biasa saja nggak berani, Pak. Vendor itu kan Biasanya banyak. mereka survei dulu sih, Pak. Survei Nah, betul. kita pakai barangnya mereka berapa banyak, itu mereka mau sih pakai ini. Betul. Mau perjanjian. Nah, mau perjanjian, Pak, asal itu. Dan nanti kalau misalkan tidak berhasil, nanti ada penalti. Itu mungkin bisa dikembangkan di sana, Pak. Ya, ya nanti diusulkan sama manajer engineeringnya. Ya. Ini kalau punya usul-usul yang brilian-brilian, Pak Aditya nanti bisa cepat naik jadi manajer nanti ya. Amin. Nah, ini memang masalah itu begitu ya. Kita lanjut ya. Nah, beberapa yang harus kita lakukan ya peralatan kerja utamanya apa, peralatan kerja bantunya apa ya. SOP-nya nanti seperti apa, work instruction-nya nanti apa ya di dalam pemasangan ya, pemeliharaan termasuk nanti terkait dengan masalah safety, keselamatan kerja. Karena pekerjaan instrumen itu sangat berbahaya, terutama kalau kita berkaitan dengan pressure, ya, dengan temperatur, dengan flow, ya kan.
maka di sini nanti safety-nya seperti apa? Kita harus perhatikan ya. Nah, terkait dengan skill itu harus kita latih Pak ya, namanya skill. Skill itu mulai biasanya kalau kita awal-awal teknisi pemula ya. Teknisi pemula itu baru masuk Pak ya. Pertama masuk kerja biasanya senangnya apa Pak di sini Pak? Imitasi Pak ya, meniru ya. Oh, cara masang ini gimana, cara ngelepas ini gimana, cara ngukur ini gimana ya. Oh, cara melakukan pekerjaan ini. Itu pertama ya harus meniru dulu Pak ya. Meniru siapa Pak? Senior Pak ya. Kalau sudah lama kan enggak, kalau udah ini Pak Aditya, Pak Juanda, Pak Fajar ya, Pak Rio ya kan udah lama ya sudah mestinya sudah bisa tanpa meniru lagi. Malah yang ditiru Pak ya. Nah, levelnya sudah masuk di situ ya. Nah, berikutnya nanti kita masuk ke presisi supaya apa? Pekerjaan kita lakukan dengan lancar dan tepat. Nah, biasanya ini levelnya teknisi madya nih, tengah-tengah nih ya. Nah, tengah-tengah biasanya di sini dibutuhkan pekerja secara lancar, tepat, akurat, dan cepat. Ya. Nah, kalau yang teknisi utama nih, yang di atas 8 tahun ya, ini semuanya udah di atas 8 tahun, ini udah masuk utama nih sebenarnya. Ini mestinya sudah level apa? Level kalau ada trouble itu spontan dan otomatis. Oh, ini ada trouble ini kira-kira masalahnya ini. Jadi datang ke lokasi itu udah siap ya Pak. Datang ke lokasi nanti ngecek, oh ternyata masalahnya ini. Oh, kita material yang kita bawa ini kita balik lagi ke sana ya. Nah, ini yang terkait dengan masalah skill ya. Nah, skillnya apa ya? Skill membaca gambar, skill melakukan pemeriksaan, skill melakukan cleaning ya, skill melakukan pemasangan, skill melakukan pengukuran dan kalibrasi ya, skill melakukan pelepasan peralatan instrumentasi ya, skill membuat laporan ya, skill melakukan penyetingan dan skill-skill yang lain. Nah, ini yang harus kita kembangkan sebagai seorang teknisi ya. Nah, skill ini bisa dilakukan tadi ya melalui apa? Melalui jam terbang. Jadi jam terbang itu nggak bisa dicuri Pak ya. Orang baru masuk dengan orang yang sudah lama masuk mesti jam terbangnya beda. Skillnya mestinya beda Pak ya. Kita menyelesaikan masalah apa ya, melakukan ini sudah pengalaman ya. Oh, kita kalau melakukan pemasangan misalkan pakai RTD itu kelemahannya apa? Kita kalau nanti pakai termokopel itu kelebihannya apa, kelemahannya apa, tipsnya gimana ya. Bagaimana nanti kalau kita melakukan pemasangan differential pressure ya. Kita masang tabung Borden, kita masang bimetal ya dan lain sebagainya. Ini adalah terkait dengan skill. Nah, yang berikutnya adalah sikap kerja. Biasanya orang-orang teknisi kalau awal-awal kerja sikap kerjanya apa Pak? Menerima Pak ya. Pokoknya ada informasi apapun diterima kan? Walaupun benar atau salah gitu Pak ya. Zaman kita kuliah di semester awal gimana Pak? Pokoknya dapat ilmu dari dosen itu terima aja Pak ya. Lama-lama gimana Pak? Nah, kita sudah bisa memberikan masukan, ya kan? Kita sudah menelaah, ya. Nah, lama-lama kita bisa menghargai kerjasama. Kalau sudah lama kita bisa mengatur diri, disiplin, ya, sehingga nanti diharapkan karakter kita terbentuk ya sebagai seorang teknisi yang profesional, teknisi instrumentasi yang profesional. Kita punya karakter, kita profesinya sebagai seorang teknisi, ya. Nah, ini dari sini. Nah, sikap kerja apa yang perlu diperhatikan? Yang pertama apa, Pak? Safety, Pak ya. Kita pastikan setiap kita melakukan pekerjaan utamakan safety. Ya, mana yang harus kita matikan? Mana yang harus kita pasang lutu, ya? Mana yang harus kita rilis, pastikan bahwa ini pressure-nya sudah hilang, ya. Tegangannya sudah hilang ya. Kalau kita bongkar misalkan di pompa tadi ada motor listriknya, kita harus pastikan bahwa tegangan yang ada di situ itu sudah kita buang ya
Kalau kita bekerja di ada muatan listriknya di situ, pastikan muatannya sudah di discharge ya, sehingga kita aman ya. Kalau kita bekerja ada di flow ya, baik oil maupun gas ya, kita pastikan bahwa itu sudah kita matikan dan sudah kita pasang luto dengan baik dan benar ya. Ini safety. Kita pakai APD yang baik dan benar ya, sesuai dengan pekerjaan kita, mulai dari ujung rambut sampai ke ujung kaki ya. Kita harus bekerja secara hati-hati ya. Kita harus bekerja disiplin. Nah, ini harus terbiasa Pak ya, kita biasakan bekerja disiplin ya, bekerja dengan cermat. Jangan sampai terjadi kesalahan ya. Melakukan pelepasan juga kita harus perhatikan dengan cermat, hati-hati ya. Dan kita harus pastikan mampu bekerja sama dengan tim ya, dalam sebuah tim dengan baik Pak ya. Nah, kita harus punya responsibility, tanggung jawab ya, inovatif dalam melakukan problem solving ya. Nah, ini hal-hal yang nanti harus kita kembangkan di sini ya. Bisa difahami sampai di sini Pak ya. Ini idealnya Pak ya. Nah, praktiknya nanti ya diusahakan untuk bisa mencapai kondisi-kondisi seperti ini. Nah, terkait dengan masalah dokumentasi ya, pekerjaan di bidang instrumentasi ya, ini harus kita banyak sekali dokumentasi yang nanti perlu kita pahami ya. Yang pertama adalah spesifikasi umum ya. Ini kita perlu ngerti tentang general specification for instrumentation ya. Instalasi untuk instrumen ya, itu secara umum seperti apa ya. Ini kalau di pekerjaannya tadi di EPC ya, di C-nya kan tadi ya, ya nanti kita harus ngerti ya. Nah, dokumen-dokumen ini yang menyiapkan ya engineering-nya, bagian engineering ya. Instrumen calibration-nya seperti apa, inspection-nya bagaimana ya, prosedur untuk melakukan testing-nya bagaimana. Nah, ini sebagai seorang teknisi profesional ya kita harus tahu ya. Terus yang berikutnya spesifikasi prosesnya ya. Terus untuk signalnya tadi sudah saya jelaskan, untuk powernya, untuk sistem groundingnya ya, kita harus pastikan untuk keamanan ya. Kalau kita di tempat-tempat yang berbahaya, kita pastikan kabel glandnya seperti apa ya, kabel tray-nya, kabel ladder-nya ya, instrumen materialnya ya, termasuk nanti panel-panelnya nanti seperti apa ya. Kita udah jam 12 Pak, nggak terasa ternyata Pak ya. Kita isoma dulu ya. Nanti nggak enak. Baik Pak Ali, kita Ya, istirahat ternyata kita dulu ada 1 jam ya Pak ya. ya. Nanti kita ketemu kembali di forum ini jam pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Gitu.